Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat YouTuber dimanapun berada, mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk membaca himpunan daripada Fadilah Amal. Semoga ada manfaat dan barakah untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kita akan baca mengenai ancaman meninggalkan sholat berjamaah. Ancaman bagi yang meninggalkan sholat berjamaah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan berbagai nikmat kepada mereka yang menunaikan perintah-perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengancam dengan murkanya kepada mereka yang mengabaikan perintah-perintahnya. Mestinya seorang hamba hanya menerima teguran atas kekeliruannya, karena sifat seorang hamba ialah mentaati perintah, bukan mengabaikan perintah. Lalu apa arti kenikmatan bagi seorang hamba? Dan jika seorang hamba dihukum karena melanggar aturannya, sebesar apapun azab yang ditimpakan kepadanya, itu sudah pada tempatnya. Sebab adakah dosa yang lebih besar daripada mengingkari perintah tuannya? Mestinya tidak perlu ada peringatan dan teguran secara khusus terlebih dahulu. Tetapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya kepada kita, dengan berbagai cara mereka telah mengingatkan kerugian yang akan menimpa kita. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendengar azan dan tidak memenuhinya tanpa ada uzur yang menghalanginya, maka solat yang dikerjakannya tidak akan diterima. Para sahabat bertanya, apakah uzurnya? Beliau menjawab, takut atau sakit. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah At-Targhib. Maksud tidak akan diterima solatnya meskipun kewajibannya telah tertunaikan. Inilah makna hadis-hadis yang menyatakan bahwa solatnya tidak sah, sebab sifat solat yang mestinya ada dan sebagai penyebab kehormatan tidak terdapat dalam solatnya. Inilah pendapat imam kita. Sedangkan para sahabat dan sebagian tabi'in berpendapat bahwa meninggalkan solat berjamaah tanpa uzur adalah haram. Oleh sebab itu, solat berjamaah itu fardu, sehingga banyak ulama yang berpendapat bahwa meninggalkan solat berjamaah tidak sah solatnya. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat sah solatnya, tetapi ia berdosa karena meninggalkan jamaah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis bahwa ia berdosa karena mengingkari Allah dan Rasulnya. Ia berkata, barang siapa mendengar azan lalu ia tidak solat berjamaah, berarti ia tidak menghendaki kebaikan dan tidak dikehendaki mendapat kebaikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa mendengar azan lalu tidak solat berjamaah, maka lebih baik dituangkan timah mendidih ke lubang telinganya. Dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebatilan yaitu kekufuran dan kemunafikan terbesar adalah orang yang mendengar seruan muazin untuk salat tetapi ia tidak memenuhinya. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, At-Targhib. Sungguh keras ancaman dan celaan dalam hadis ini, sehingga perbuatan seperti itu digolongkan sebagai kufur dan munafik, seolah-olah hal itu tidak mungkin terjadi pada diri seorang muslim. Dinyatakan dalam hadis lain, cukuplah seseorang itu ditimpa keburukan dan kerugian jika ia mendengar azan tetapi tidak memenuhinya. Sulaiman bin Abi Hatsmah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang disegani, lahir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ia masih terlalu muda untuk meriwayatkan hadis-hadis yang didengarnya. Pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu, ia ditugaskan untuk mengawasi pasar. Pada suatu hari Umar radhiyallahu anhu tidak menemuinya dalam salat jamaah salat subuh. Maka Umar radhiyallahu anhu menemui ibunya dan bertanya, mengapa Sulaiman tidak datang salat subuh? Jawab ibunya, tadi malam ia salat sunnah semalam suntuk sehingga tertidur. Umar radhiyallahu anhu bertanya, aku lebih menyukai salat subuh dengan berjamaah daripada salat sunnah semalam suntuk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku ingin menyuruh para pemuda agar mengumpulkan beberapa ikat kayu bakar untuknya, lalu ku datangi orang-orang yang salat di rumahnya.
tanpa uzur, dan kubakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi umatnya sehingga beliau tidak tega melihat umatnya ditimpa kesulitan sekecil apapun. Namun hadis di atas dengan jelas menunjukkan betapa marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga berniat membakar rumah-rumah mereka yang mengerjakan salat fardu di rumahnya. Alhamdulillah telah sama-sama kita baca himpunan fadilah amal, yaitu mengenai ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan limpahan rahmat dan kasih sayangnya, taufik dan hidayah untuk selalu bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Insyaallah kita niat amalkan dan niat sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.